Di tengah hiruk-pikuk kota Medan, tersembunyi sebuah kawasan yang tak hanya kaya sejarah, tapi juga kaya rasa dan warna budaya. Kampung Madras. Disebut-sebut sebagai Little India, Kampung Madras dipenuhi dengan berbagai budaya yang berdampingan mesra. Termasuk soal lidah dan rasa. Terletak di sekitar Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa, Kampung Madras setidaknya berdiri di lahan seluas 10 hektar. Asal-usul Kampung Madras dimulai pada abad ke-19 saat era kolonial Belanda sedang gencar membuka lahan perkebunan di Deli, Sumatera Utara. Kebanyakan para pekerja direkrut dari kawasan India Selatan, tepatnya Tamil Nadu. Tetapi tak hanya datang membawa harapan, para pekerja India ini juga turut memperkenalkan budaya dan bentuk makanan. Salah satunya roti canai. Aku tapi penasaran nih Pak, pengen udah lama nih, aku kan salah satu pecinta roti canai dari dulu ya. Nah pengen coba bikin, apa itu namanya? Apa nama teknik ya? Putar-putar ya. Putar-putar. Ini aku tadi udah cuci tangan. Ini penasaran ya. Boleh ya? Oke, apanya nih? Tangannya dulu. Oke. Pertama tadi di gede-gedein gini. Terus? Habis diginiin? Kipas. Sap. Iya, sap. Peot, guys. Lagi. Pak, tolong dikasih arahannya seperti apa. Oh, aku coba sekali lagi ya. Bolong. Nggak apa-apa, pokoknya aku tetap bakal makan hasil buatan aku nanti. Dalam bahasa Tamil, roti canai disebut parota dan terbuat dari adonan yang dilipat dan digoreng tipis, mirip dengan versi yang kita kenal hari ini. Sementara penyebutan canai diyakini berasal dari kota tempat tinggal imigran India sebelum ke Medan, yakni Chennai. Turun-temurun, dari dulu tetap India tetap modelnya kayak gitu masaknya. Nah, tetap kayak gitu. Di Medan, roti ini kemudian berkembang, berbaur dengan pengaruh Melayu dan India Muslim, dan menjadi camilan favorit masyarakat luas. Tak heran, rata-rata pedagang roti canai sudah melewati 3 generasi, bahkan lebih. Nah Pak, aku penasaran juga nih ya kan. Biasanya kalau di India aslinya roti canai ini apakah makanan pokok atau sebagai cemilan? Terus biasa dimakan bareng apa gitu lauknya? Ya makanan pokok pagi. Sore, pokok malam. Berarti ya. Jadi makannya pakai kari, bisa pakai dal. Dal itu apa tuh? Dal. Dal kari kacang ya. Oh gitu. Kari ayam, kari kambing. Berarti kalau kayak kita pengganti nasi lah ya. Setelah masa kerja kontrak berakhir, banyak pekerja India memutuskan untuk menetap di Medan. Mereka membentuk komunitas, membangun tempat tinggal, rumah ibadah, dan toko-toko kecil. Tahu saya ini semua dulu India. Jualan ini semua nama India semua. Jadi kakek saya, bapak punya bapak, dulu lahir di sana, kampung, merantaulah ke Medan dia. Kawasan pemukiman ini perlahan tumbuh menjadi kampung yang terorganisir. Dan disinilah cikal bakal Kampung Madras terbentuk. Selain roti canai, martabak juga menjadi salah satu kuliner akulturasi paling favorit. Nah, di sini kan ada martabak Mesir juga tuh ya. Bedanya sebenarnya apa tuh martabak India sama martabak Mesir? Campur daging ayam dikit, dibungkus dalam ya, penuh dagingnya. Oh iya, berarti ada tambahan yang beda, ini tambahan si daging ayam. Nah, sama dibungkus di dalam. Oh, di luarnya ada tepung kulit itu tadi ya? Martabak India sering disebut sebagai martabak telur kari karena disajikan dengan kuah kari yang khas. Kari khas Tamil India Selatan biasanya memiliki karakteristik yang lebih cair dan pedas.
spesial, kenapa disebut kari India? Apa rempah Rempah-rempah utamanya banyak lah. tuh? Cengkeh, kayu manis, bunga lawang. Aromatik semua ya? Iya. Terus dia pakai daun kari itu yang Daun paling kari, penting ya? daun kari. Daun kari. Terus yang bikin bisa kuahnya lebih merah ini apa nih? Bumbu campur. Cabe Iya, kering ya? cabe Kalau kering nggak lah. salah ya? Cabe kering ya, yang bikin merah tumbar, gitu iya. ya? Tumbar. Dulu, kawasan ini dikenal sebagai Kampung Keling, sebuah nama yang saat itu umum digunakan untuk menyebut keturunan India. Seiring waktu dan kesadaran akan pentingnya penyebutan yang lebih etis, nama Keling diubah menjadi Kampung Madras, mengacu pada kota asal warga keturunan India. Sebagai salah satu menu utama, warga Kampung Madras sangat bangga akan kari kambingnya. Kari kita apa nggak pakai santan, tapi bumbu-bumbu dari buatan India lah, buatan kita. Jadi rempah-rempah semua beda lah sama orang yang suku-suku lain. Daun kari, semua banyak orang pakai daun kari sekarang. Dari dulu orang India tetap pakai daun kari, sekarang orang Melayu, orang Batak, orang apa semua pakai orang bumbu kari. Hari ini, Kampung Madras bukan hanya milik warga keturunan India. Kawasan ini hidup berdampingan secara damai dengan komunitas Tionghoa, Batak, dan Melayu. Kampung Madras juga berperan penting dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya India, termasuk praktek keagamaan. Nah, itu seumpamanya dari pakaiannya, dari tata caranya, dari apanya, itu semua kita laksanakan, tetap kita laksanakan. Ya, mungkin ada tambahan lagi, mungkin ada adat kami ini sudah ada campurnya dengan adat setempat, ya, adat lokal gitu, ya. Kita pun di sini ada umpamanya ada berti seperti itu, ada umpamanya tepung tawar, ya, pakai beras kunyit, ya kan, sajen-sajen, umpamanya pakai apa pisang, yang ada janur, ya, apa mangga, itu semua kita bikin di sini. Jadi adat kita jaga juga, ya. Jadi adat itu nggak kita tinggalkan gitu. Nah, agama kita laksanakan, adat kita nggak tinggalkan. Jejak migrasi orang-orang Tamil bisa dilihat dari kuil Sri Mariamman yang berdiri tepat di gerbang depan Kampung Madras. Dibangun pada 1884, kuil ini benar-benar diukir dan dipahat oleh pekerja langsung dari India Selatan. Pada tahun 1988, kuil ini dibangun total, renovasi total. Ya, renovasi total dan dibangun. Ya, yang didatangkan ahli ukir atau ahli pahatnya itu dari India Selatan, Tamil Nadu 2 orang. Ditambah tukang-tukang yang ada di Medan ini. Ya, lebih kurang 30 orang dan selesai. Ya, 3 tahun. Tak bisa dipungkiri, Kampung Madras adalah lebih dari sekedar kawasan pemukiman. Ia adalah simbol sejarah migrasi, ketahanan budaya, dan keharmonisan multi etnis. Dari kuli kontrak hingga menjadi pusat kebudayaan, kisah Kampung Madras adalah kisah tentang manusia, makanan, dan masa depan. Di tengah modernitas kota Medan, Kampung Madras tetap berdiri sebagai pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan. Dan bahwa setiap roti canai dan martabak membawa cerita panjang dari tanah seberang.